Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah elektronika lanjutan. Untuk sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya Nanda Yuni, saya Azhar Ramadan, saya Surgiwe, saya Fimarja Damani, saya Andreas Firaima, saya Andreas Saputra, saya Muhammad Nazwan, saya Fernanda Yadi Putri, saya Fria Majulis. Baiklah, kemudian masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Evi. Kepada Evi, kami persilakan. ini kok nggak mau membaca? Baca. Ini baca. Oke, di sini ada pengertian dari power supply. Power supply adalah komponen yang memasuk daya ke suatu atau bahkan lebih beban listrik. Jadi power supply yang seperti yang kalian lihat di sini, pada perangkat komputer dan elektronik lainnya, power supply merupakan komponen penting. Apabila tidak ada power supply, maka perangkat yang digunakan tidak bisa berfungsi dengan semestinya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Fernanda Yadi Putri. Oke, komponen yang pertama itu ada tip 355. Yang pertama itu dia berfungsi sebagai dalam sirkuit pertukaran daya pengontrol paralel dan seri. Yang kedua itu sebagai digunakan dalam rangkaian pemuat audio yang memerlukan daya besar dan arus kolektor yang besar. Yang tiga digunakan dalam amplifikasi audio dan juga dapat digunakan sebagai saklar atau switch, terutama dalam aplikasi yang memerlukan daya sedang dan arus kolektor yang besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Firia. Baiklah saja, ini ada BD139 transistor, di mana ini merupakan transistor yang dapat digunakan sebagai saklar elektronika, terutama untuk mengontrol lampu AC 220 volt. Nah, transistor ini dapat mengalirkan arus listrik hingga mencapai 1,5 ampere dan dapat digunakan sebagai saklar untuk mengontrol beban yang lebih besar. Nah, saja D139 ini dapat digunakan dalam sirkuit switching seperti driver amplifier dan sirkuit penguat RF frekuensi menengah. Nah, transistor ini memiliki nilai gain yang besar sehingga dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan penguatan sinyal kuat. Nah, lalu BD139 ini juga dapat digunakan sebagai driver amplifier dalam sirkuit penguat audio yang memerlukan daya sedang dan arus kolektor yang besar. Karena ini dapat menghasilkan output sinyal yang kuat dan stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azura. selanjutnya adalah LM317. LM317 dapat mengatur tegangan output secara adjustable dengan menggunakan dua resistor eksternal yang menghubungkan antara pin adjustment dan output. Yang kedua tuh LM317 memiliki fitur stabilisasi tegangan yang memastikan tegangan output tetap stabil dan tidak berfluktuasi. Fitur ini sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan tegangan output yang stabil, seperti dalam penggunaan power supply dan penggunaan dalam sistem elektronik yang memerlukan tegangan yang tetap. Tiga, ada LM317 juga memiliki fitur lain seperti pengawasan tegangan referensi internal yang memastikan tegangan output tetap stabil, pengawasan arus yang memastikan arus output tidak melebihi batas, dan pengawasan panas yang memastikan IC tidak overheating. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nadia. Oke, selanjutnya sini ada komponen dari LM7805, di mana komponen ini berfungsi untuk mengatur tegangan output menjadi 5 volt yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti penggunaan dalam sirkuit daya, penggunaan dalam sistem elektronik dan lain-lain. Untuk fungsi yang kedua, memiliki fitur stabilisasi tegangan yang memastikan tegangan output tetap stabil dan tidak berfluktuasi, sehingga sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan tegangan output yang tetap. Fungsi yang ketiga, digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti penggunaan dalam sirkuit daya, penggunaan dalam sistem elektronik dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Adrian. Oke, kita masuk ke dalam digital voltmeter.
Fungsinya yaitu yang pertama, digital voltmeter dapat mengukur tegangan listrik AC atau DC dengan akurasi tinggi. Nah, tegangan listrik dapat diukur dalam satuan volt, ampere. What the fuck? Lanjut masuk aja, lanjut masuk. Nanti bisa dipotong. Bisa. Udah. Udah. Ulang ada awal nanti. Dia belum dimantik itu tiba. Ya. Udah. Aku udah ngomong. Masuk. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang digital voltmeter. Yang pertama fungsinya yaitu digital voltmeter dapat mengukur sebuah tegangan listrik AC dan DC dengan akurasi tinggi. Tegangan listrik dapat diukur dalam satuan volt, ampere, atau watt. Yang kedua, digital voltmeter juga dapat mengukur sebuah arus listrik AC atau DC dengan akurasi tinggi. Arus listrik juga dapat diukur dalam satuan ampere. Yang ketiga, beberapa digital voltmeter juga dapat mengukur suhu dengan akurasi yang sangat tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Nazwan. Oke, seperti kita lihat di slide yang ini, itu komponen selanjutnya ada 1N4457 dioda. Fungsinya yang pertama, dapat mengubah sinyal AC menjadi DC sehingga sangat berguna dalam aplikasi seperti power supply tersebut. Penggunaannya dalam sistem elektronika. Yang kedua, dapat menurunkan tegangan listrik AC menjadi DC sehingga sangat berguna dalam aplikasi seperti penggunaan dalam sistem industri dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dapat menahan arus lonjakan hingga 30 ampere sehingga sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan arus lonjakan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera. Oke, komponen yang berikutnya itu ada resistor 220 ohm atau 5 watt. Yang pertama itu resistor 220 ohm 5 watt ini dapat digunakan sebagai pembatas arus listrik yang menghambat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian. Yang kedua itu dapat juga digunakan sebagai pengatur arus listrik yang mengatur besarannya arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian. Dengan demikian resistor ini dapat mengatur besarannya. Yang ketiga itu digunakan sebagai pembagi tegangan listrik yang mengurangi besarnya tegangan listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian. Dengan demikian resistor ini dapat mengurangi besarnya tegangan listrik yang digunakan untuk suatu aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi. Oke, selanjutnya di sini ada resistor 200 ohm atau 1 watt. Resistor 200 dapat digunakan sebagai pembatas arus listrik yang menghambat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian. Fungsi yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai pengatur arus listrik yang mengatur besarnya arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian. Fungsi yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai pembagi tegangan listrik yang mengurangi besarnya tegangan listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Adrian. Oke, selanjutnya di sini ada 10 potensiometer. Fungsinya yang pertama, potensiometer 10K dapat mengukur nilai resistansi listrik yang terhubung ke kabel input. Nilai resistansi dapat diukur dalam satuan ohm. Lalu yang kedua, potensiometer 10K juga dapat mengukur nilai tahanan listrik yang terhubung ke kabel input. Nilai tambahan dapat diukur dalam satuan ohm. Yang ketiga, potensiometer 10K dapat mengukur nilai impedansi listrik yang terhubung ke kabel input. Nilai impedansi dapat diukur dalam satuan ohm. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagian skematik yang akan disampaikan oleh Ananda Hirvi dan Surgiwe. Oke, di sini kita lanjut ke skema untuk power supply yang kami buat. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa menunjukkan skema ini secara benar dikarenakan ada beberapa komponen yang kami ganti dan juga ada komponen yang tidak ada. Jadi, tapi secara kasaran bentuk dari skema yang power supply yang kami buat itu seperti ini. Dan untuk skema ini apabila saya run itu dia tidak akan menunjukkan hasil dari
power supply-nya, dikarenakan ada alat yang kami ganti dan tidak ada. Nah, komponen yang kami ganti itu yang pertama ada LM117. Nah, ini seharusnya adalah komponen dengan nama LM317. Kemudian di sini seharusnya ada DC voltmeter, di mana itu berfungsi untuk menunjukkan berapa arus yang keluar. Tapi dikarenakan di multisim saya tidak ada, jadi saya ganti dengan komponen yang memiliki fungsi yang mirip. Karena itu sebelumnya saya minta maaf, tetapi secara kasaran akan saya jelaskan bagaimana cara kerja dari power supply yang kami buat. Dari sini kita bisa lihat ada tegangan yang masuk, dan kemudian di sini ada potensio. Kemudian juga di sini ada 4 komponen utama yang akan yang memiliki fungsi yang penting di dalam skema power supply ini. Fungsi dari LM ini sendiri, LM317 itu sebetulnya berfungsi untuk sebagai regulator tegangan variabel atau tegangan yang outputnya itu bisa diubah. Karena seperti yang kita tahu bahwa power supply itu tegangannya itu dapat diubah-ubah. Nah, setelah arus dari potensio itu kita berikan, di sini akan dibuat berapa outputnya atau berapa tegangan yang bisa lewat. Nah, kemudian tegangan itu akan dibawa ke DB139 itu sebagai penguat arus dalam sirkuit dengan daya besar atau sebagai driver dan skalarnya. Sehingga daya yang sudah ditetapkan itu tidak berkurang ataupun korup dikarenakan sudah melewati beberapa komponen. Nah, di sini juga ada potensio, ini sebagai pengatur arusnya. Kemudian dibawa ke TIP 3055. Di TIP ini berfungsi sebagai penguat daya, penguat tegangan, dan penguat arus. Di sini kan kita untuk mengatur arusnya, maka akan dibawa ke TIP sebagai penguat arus. Sehingga itu dapat membantu meningkatkan kapasitas daya dan arus output dari power supply yang kami buat. Kemudian terakhir, arus itu akan dibawa ke LM7805, di mana LM ini sebagai regulator tegangan tetapnya. Kalau tadi itu sebagai regulator tegangan variabel yang dapat diubah, maka LM7805 ini sebagai regulator tegangan tetap yang dimana saat kita menggunakan power supply, setelah kita atur tegangannya, kita membutuhkan tegangan keluaran output yaitu tegangan tetap. Kira-kira seperti itu cara kerja dari skema kami sendiri. Dan apabila rangkaian kasaran ini kami jalankan dengan alat-alat yang tidak ada dan berbeda, itu akan menghasilkan korup atau tegangannya itu tidak keluar sama sekali. Tetapi secara kasaran itu cara kerja dari power supply yang kami buat. Oke, di sini saya akan menampilkan cara kerja dari power supply kami. Di sini ada komponen yang pertama itu LM317. Di sini ada BD139. Di sini ada TIP 41 OR 3055. Di sini ada IC 7805. Di sini ada resistor dengan 220 ohm. Di sini juga ada resistor. Oke. Nah, di sini juga ada DC voltmeter. Di sini ada juga potensio. Ada 2, yang sebelah sini untuk voltmeter, di sini untuk ampemeter. Oke, kita gaskan aja. Nah, kenapa hasilnya tidak sesuai sama yang di power supply yang ini? Dikarenakan kita memakai resistor jadi terhambat. Ya, nyala guys. Udah segitu aja. Hampir aja. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.